Chelsea sangat sibuk sejauh ini selama jendela bursa transfer saat ini. The Blues telah merekrut Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson masing-masing dari RB Leipzig dan Villarreal, sementara beberapa pemain juga telah meninggalkan klub. Sekarang, tampaknya klub London itu hampir mencapai kesepakatan mengenai masa depan salah satu pemain termahal mereka. Jika permasalahan ini beres, maka Pochettino bisa tersenyum untuk permasalahan pemain mahal The Blues ini. Menurut Shoot, Chelsea hampir mencapai kesepakatan dengan klub Italia Inter Milan mengenai masa depan striker Romelu Lukaku. Pemain internasional Belgia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di tim Serie A dan dikatakan sangat ingin bertahan dengan Inter, tetapi pembicaraan sejauh ini gagal menghasilkan kesepakatan. Salah satu masalah yang mencegah kesepakatan sejauh ini adalah situasi keuangan Inter yang genting, dengan Chelsea bersikeras bahwa mereka tidak akan menyetujui kesepakatan pinjaman lain tanpa memasukkan klausul kewajiban untuk membeli. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa pembicaraan telah mengalami kemajuan dan kesepakatan kemungkinan besar akan segera tercapai, dengan kedua anaknya dan pemain itu sendiri berniat untuk mencapai kompromi. Lukaku sebelumnya menghabiskan waktu di Stamford Bridge sebagai pemain muda dan kembali ke Chelsea pada 2021, bergabung dari Inter setelah memelopori kemenangan gelar Serie A musim sebelumnya. Kembalinya dia ke Inggris tidak berjalan sesuai rencana, dan dia hanya mencetak 8 gol Liga Inggris sebelum dikirim kembali ke Inter dengan status pinjaman. Secara total, pemain Belgia itu mencetak 15 gol dalam 44 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. The Blues menghabiskan hampir 100 juta pound sterling untuk mengontrak pemain berusia 30 tahun itu 2 tahun lalu dan, meskipun mereka sadar bahwa nilainya telah turun secara signifikan, pihak London dikatakan lebih memilih penjualan instan. Lukaku dikatakan telah menolak kesempatan untuk mengikuti orang-orang seperti Kante, Mendy dan Koulibaly ke Liga Pro Arab Saudi. UEFA sebagai induk sepak bola Eropa memastikan perubahan skema Financial Fair Play (FFP) untuk mencegah kontrak jangka panjang seorang pemain demi meringankan beban transfer klub. Sebelum ini, klub-klub Eropa bisa menyebar nilai transfer pemain yang mereka beli sepanjang durasi ikatan kerja personel bersangkutan, seberapa lamanya pun kontrak tersebut. Chelsea memakai kebebasan tersebut untuk menyebar nilai transfer beberapa pembelian raksasa mereka. Nilai transfer awal penyerang Ukraina, Mikhailo Mudryk, sebesar 70 juta euro disebar ke dalam panjang kontrak 8,5 tahun. Ikatan kerja tersebut merupakan yang terlama sepanjang sejarah Premier League. Sementara, gelandang Enzo Fernandez juga menandatangani kontrak 8 tahun hingga 2031 agar Chelsea dapat menyebar amortisasi sang pemain yang mereka beli seharga 106 juta pound tersebut. Kini, UEFA mengonfirmasi penyebaran nilai transfer pemain tersebut akan dibatasi menjadi hanya 5 tahun mulai dari tanggal 1 Juli. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlakuan berimbang kepada semua klub dan meningkatkan keberlangsungan finansial, tulis pernyataan resmi UEFA. Amortisasi pemain bisa disebar lebih lanjut apabila kontrak pemain bersangkutan diperpanjang, tetapi hanya untuk durasi 5 tahun dari tanggal perpanjangan. Pembelian-pembelian Chelsea tadi tak akan terpengaruh karena peraturan ini tak diterapkan mundur. Selain itu, FIFA juga akan mengubah peraturan Financial Fair Play dengan memperkenalkan rasio beban skuad. Pengeluaran klub untuk gaji, transfer, dan komisi tak bisa melebihi 70% pemasukan klub. Peraturan ini akan diberlakukan secara penuh pada 2025, 2026 dan akan diperkenalkan secara bertahap mulai dari 90% pada 2023, 2024 dan 80% pada 2024-2025.
Pelatih baru Chelsea, Mauricio Pochettino tak terganggu dengan aksi cuci gudang The Blues yang jual banyak pemainnya. Chelsea menjual banyak pemain andalannya di bursa transfer 2023, dan bahkan hanya menyisakan sedikit pemain yang pernah mengantarkan mereka menjuarai Liga Champions. Namun aksi cuci gudang ini tak mempengaruhi rencana pelatih baru mereka Mauricio Pochettino, dan bahkan pelatih yang telah berpengalaman ini sudah mempersiapkan strategi baru untuk menghadapi Liga Inggris musim 2023/2024, dan siap menantang gelar juara. Chelsea jadi pesakitan musim lalu. Sudah nihil trofi, finish di peringkat ke-12 Liga Inggris. Dilansir dari Skauka, Chelsea gila-gilaan jual pemain di musim panas ini demi stabilkan neraca keuangan. Tidak tampil di kompetisi antar klub Eropa musim depan, turut berperan pada berkurangnya pemasukan dari hak siar. Komposisi pemain Chelsea musim depan pun akan terlihat berbeda. Cuma ada dua sosok pemain senior, Thiago Silva dan Kepa Arrizabalaga. Manajer Mauricio Pochettino harus putar otak, saat ini Chelsea bak bongkar mesin alias overhaul. Musim baru dengan wajah baru, patut dinantikan apakah ada hasil positif baru yang akan diraih The Blues. Chelsea bergerak aktif pada hari pertama bursa transfer resmi dibuka dengan mereka memastikan 3 rekrutan pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. The Blues resmi mendatangkan penyerang 22 tahun, Nicolas Jackson, dari Villarreal. Kemudian gelandang serang yang masih berumur 18 tahun, Alex Matos bergabung dari Norwich City. Berikutnya giliran Diego Moreira digaet dari Benfica. Masih berusia 18 tahun, Chelsea tidak perlu mengeluarkan uang untuk perekrutan Moreira. Pasalnya, pemain sayap ini berstatus free agent pada selang 2021-2022. Moreira masih bermain untuk Benfica Junior. Dia menjadi bintang dalam keberhasilan Benfica menjuarai Liga Champions Junior alias UEFA Youth League pada 2021-2022. Pelatih Benfica senior ketika itu, Nelson Verissimo, lantas mempromosikan Moreira ke tim utama menjelang musim berakhir. Moreira melakukan debutnya pada tanggal 13 Mei tahun 2022. Akan tetapi, dia tidak mau menandatangani kontrak baru menjelang musim 2022-2023. Alhasil, pada musim lalu dia seperti menghilang dari radar karena hanya bermain untuk Benfica B. Kontraknya kemudian habis dan Moreira bisa bergabung dengan klub lain secara gratis. Chelsea sudah melakukan pendekatan sejak musim lalu. Mereka berhasil memenangi persaingan dengan klub-klub pengincar lain, salah satunya Liverpool. Transfer Moreira sebetulnya sudah diselesaikan Chelsea pada April lalu. Namun, peresmian transfer baru dilakukan pada tanggal 1 Juli ini. Diego Moreira bisa dimainkan di kedua sisi sayap. Akan tetapi, dia lebih kuat di kaki kiri.